Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat pembelajar dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di Tri Joko Mulyono Channel. Belajar bersama menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian dimanapun kalian berada saat ini, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang pengenalan komputer. Kalau di pertemuan minggu-minggu kemarin sudah saya sampaikan tentang konsep kerja komputer, perangkat hardware komputer, sistem komputer, maka pada saat ini akan saya sampaikan materi lanjutan yaitu tentang perangkat lunak komputer. Kenapa harus saya jelaskan materi ini? Di pertemuan kemarin sudah kita jelaskan bahwa sistem kerja komputer itu ada hardware, ada software, dan ada brainware. Nah, kalau hardware dan sistem kerja komputer sudah saya sampaikan, maka pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang perangkat lunak komputer atau software dan brainware atau user komputer. Kita lihat dulu poin-poin yang ada di kenapa harus ada perangkat lunak komputer. Sobat-sobat pembelajar dimanapun Anda berada saat ini, perangkat keras komputer tidak bisa bekerja tanpa adanya sebuah perintah. Perintah itu sendiri disebut dengan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu ditentukan atau ditulis oleh manusia. Artinya bagaimana? Bahwa perangkat keras komputer, hardware, itu tidak bisa bekerja tanpa adanya sebuah perintah. Dan perintah itu dibuat oleh manusia dalam bentuk perangkat lunak atau software. Nah, dari ringkasan ini kita bisa simpulkan bahwa perangkat lunak itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem operasi, kemudian program aplikasi, dan bahasa pemrograman. Kita masuk ke sistem operasi. Sobat-sobat pembelajar dan anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, sistem operasi. Sebenarnya seseorang harus tahu cara kerja detail perangkat keras atau hardware agar dapat menulis perangkat lunak. Tetapi tidak semua orang tahu cara kerja perangkat keras. Dan lagi setiap pabrik memiliki karakteristik perangkat keras yang berbeda-beda. 3 poin ini mendasari bahwa seorang user atau brainware tidak bisa menggunakan hardware tanpa adanya sebuah bahasa yang mengenalkan dari user kepada hardware, sehingga harus ada satu media interface yaitu berupa bahasa yang mengenalkan antara hardware dan software, antara hardware dan brainware. Untuk membantu agar komputer dapat digunakan setiap orang meski dia tidak tahu cara kerja perangkat keras tersebut, disebutlah sebuah sistem operasi. Nah, artinya ini begini. Jadi sistem operasi itu adalah sekumpulan driver yang digunakan untuk membaca, mengenalkan brainware kepada hardware dengan membaca bahasa-bahasa komputer, sehingga hardware tersebut bisa dikenal oleh brainware dan bisa digunakan. Contohnya apa sistem operasi? Seperti Windows, Linux, Macintosh, dan masih banyak lagi yang lain. Cuma mungkin saat ini yang familiar di negara kita yaitu Windows. Sobat-sobat pembelajar dimanapun Anda berada, sistem operasi ini berguna untuk mengatur seluruh operasi dan sumber daya perangkat keras komputer. Artinya apa? Bahwa sistem operasi inilah yang merupakan device, merupakan media pengenal antara user dengan komputer, sehingga seorang user bisa menggunakan hardware dengan baik. Sistem operasi ditulis oleh pabrik software sehingga mudah digunakan oleh orang yang tidak mengerti komputer secara rinci. Jadi berfungsi sebagai media interface antara mesin atau komputer atau hardware dengan manusia. Misalnya kalau kita menggunakan perintah print pada komputer untuk mencetak sebuah data tanpa harus tahu bagaimana cara kerja komputer dan printer bekerja. Cukup kita ketikkan print saja atau kita tekan button printer maka akan nge-print. Bagaimana cara kerja printernya? Kita tidak tahu karena semuanya sudah ditangani oleh sistem operasi.
Yang kedua adalah bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah program komputer yang berguna untuk membuat program lain. Program yang dibuat bisa berupa program aplikasi atau sistem operasi. Jadi bahasa pemrograman itu adalah bahasa khusus yang digunakan oleh seorang programmer tentunya untuk membuat sebuah program aplikasi, juga untuk membuat sebuah program atau sistem operasi, atau mungkin aplikasi yang lainnya yang banyak sekali. Nah, bahasa yang dipakai itu biasanya seperti contohnya bahasa C, kemudian Pascal, C++, Java, Delphi, kemudian ada juga Visual Basic, dan mungkin masih banyak di luaran sana yang bahasa pemrograman yang sekarang sudah berkembang di media informatika. Yang ketiga adalah masih dalam software aplikasi, masih dalam software rekayasa program perangkat lunak, yaitu program aplikasi. Program aplikasi adalah program komputer yang ditulis untuk dapat menyelesaikan permasalahan atau kerja tertentu. Jadi program aplikasi ini dibuat untuk satu program tertentu. Misalkan contoh, komputer kita kena virus, nah ada program aplikasinya namanya antivirus. Kita pengen menghitung atau merancang sebuah bangunan dengan hitung-hitungan, ada Microsoft Excel. Kita pengen mengetik sebuah surat, ada Microsoft Office tentang Microsoft Word dan sebagainya. Program aplikasi ini dapat dibeli atau dibuat sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman di depan tadi. Ditulis oleh seorang programmer menggunakan bahasa pemrograman, misalkan seperti Microsoft Office yang sering kita pakai, ada Word, ada Excel, ada Spreadsheet, ada PowerPoint, dan masih banyak yang lain. Nah, itu tentang software perangkat lunak. Sekarang kita masuk kepada komponen ketiga dari komputer, yaitu komponen ketiga dari sistem komputer, yaitu pengguna atau brainware atau user komputer. Pengguna komputer atau brainware ini ada 3 golongan sesuai dengan kapasitasnya. Yang pertama adalah seorang analis, yang kedua adalah seorang programmer, yang ketiga adalah seorang operator. Apa itu? Kita lihat di detail masing-masing. Komputer analis adalah seorang pengguna komputer yang merupakan ahli dalam mengembangkan sistem untuk penyelesaian masalah di bidang komputer tentunya, baik dari segi teknis, dari segi bisnis, maupun masalah lain yang terkait dengan pengolahan data dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Artinya gini, seorang analis adalah seseorang di sebuah instansi atau di perusahaan atau di sebuah lembaga yang dia tugasnya adalah membuat analisa, menganalisa sebuah program, menganalisa sebuah kerja, kemudian akan dibuat menjadi sebuah bentuk program yang praktis. Nah, pekerjaan ini dibuat oleh seorang analis, dan hasil kerjanya nanti akan diserahkan kepada seorang programmer untuk dibuat menjadi sebuah program. Kemudian yang kedua adalah komputer programmer. Apa itu komputer programmer? Adalah seorang pengguna komputer yang merupakan ahli dalam membuat program untuk penyelesaian masalah di bidang komputer. Kata kuncinya adalah membuat program. Nah, seorang analis tadi kalau dia sudah mempunyai wawasan, gambaran, bahkan denah atau mungkin cara kerjanya, strukturnya, alur kerjanya sudah dibuat, maka ini akan diserahkan kepada seorang programmer untuk dibuat programnya. Nah, hasil programnya nanti akan diserahkan kepada seorang user atau seorang operator untuk dilakukan penginputan data, sehingga komputer operator itu adalah seorang pengguna komputer yang mempunyai tugas menginput data ke dalam sebuah komputer, dan tugasnya ini merupakan hasil dari pekerjaan seorang programmer komputer. Jadi anak-anak sekalian, sobat-sobat pembelajar dimanapun kalian berada saat ini, bahwa sistem kerja komputer itu ada 3 komponen yang tidak bisa dipisahkan, yaitu hardware, perangkat kerasnya, software, perangkat lunaknya, dan brainware, perangkat pengguna komputer. 3-tiganya ini tidak bisa dipisahkan, harus bekerja bersama-sama.
Mudah-mudahan bisa dipahami materi singkat ini. Selamat belajar, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.